Kang Surya Hadi Dharma MUD ya Kang ya. Ya, Yang kemarin selamat atas raihan gelar S3-nya. Di mana kemarin Kang? di UIN Bandung kemarin. UIN Bandung. Ya. Ngambil Di studi agama-agama. studi agama. Alhamdulillah ya. Dan sekarang jadi dosen di STAI STAI Mutakin. Mutakin. Sudah berapa lama Kang jadi dosen itu Kang? Dari 2012. 2012 ya. Hampir 9 tahun lah. Waktu itu saya sempat banyak belajar di Kang Surya karena beliau juga senior saya di kampus. Kang melihat kondisi pandemi hari ini gitu kan. Kebetulan Kang sekarang di Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, melihat kondisi ini di dunia pendidikan itu seperti apa Kang? Baik, Bung Anas ya. Ya, pertama saya terima kasih sudah diundang di Pojok Alif ya. Pojok Alif channel, mudah-mudahan channel ini berkembang Amin, sukses. amin. Ini untuk Bung Anas. Itu kebetulan hari ini kita akan bahas soal bagaimana situasi pendidikan di masa pandemi. Iya. Apakah hari ini memberikan dampak yang cukup signifikan? Tentu saya akan jawab bahwa itu sangat signifikan. Atau kemudian di lembaga pendidikan manapun mengalami satu perubahan, kalau bahasanya mungkin new normal ya, bagaimana tetap memberikan satu materi pembelajaran, pemahaman pada siswa tanpa terkurangi sedikit pun. Namun faktanya mau tidak mau kondisi memaksa pembelajaran itu mesti dilakukan secara daring kan itu. Nah, melihat fenomena itu tentunya kita perlu diklasifikasikan barangkali Bung Anas. Pertama, anak-anak SMP, SMA itu mungkin sangat mampu untuk mengakses dan mengoperasikan bagaimana media yang dipakai oleh guru. Entah itu misalkan guru memanfaatkan aplikasi Zoom meeting dan sebagainya, itu mungkin akan sangat mudah difahami. Tapi untuk anak-anak SD, anak-anak MI, anak-anak RA maupun TK itu yang cukup dominan adalah peran serta dari orang tua. Orang tuanya untuk memberikan pembelajaran, untuk memberikan meneruskan materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru. Dan tentunya banyak tantangan juga yang dihadapi oleh orang tua. Betul. Dengan tema kita tentang teknologi pendidikan yang dimanfaatkan di masa pandemi. Nah, pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan karakter di sekolah itu seperti apa kan? Pengaruhnya? Oke, pengaruh yang signifikan gitu ya dari pendidikan karakter khususnya di Purwakarta. Bagi anak di masa pandemi ini gitu. Oke, kalau kita coba lihat di Perda tentang pendidikan berkarakter, di situ sebetulnya di Purwakarta itu sudah sangat cukup ideal lah saya pikir, ketika di tengah mayoritas masyarakat Indonesia sekolah itu masuk jam 7:30, di Purwakarta sudah jam 6 gitu ya. Ini mengajarkan bagaimana anak bisa bangun di pagi hari kan gitu. Hari ini dengan kondisi pembelajaran di rumah gitu ya, belajar dari rumah, yaitu akan memberikan dampak gitu terhadap anak itu sendiri gitu. Dan ketercapaian dari pendidikan karakter itu seperti apa? Makanya tadi dari awal saya bilang bahwa yang cukup dominan berperan dalam pembelajaran di sini adalah orang tua, yaitu orang tua lah yang kemudian harus berperan aktif memberikan pembelajaran kepada anak gitu. Nah, dalam hampir kondisi ini hampir 1 tahun lebih ya masa pandemi ini, yang mana pemerintah pusat itu akan merencanakan tatap muka dalam jangka waktu dekat ini atau dalam tahun ajaran anyar. Nah, itu apa sih yang mesti disiapkan, baik itu pihak pemerintah, kemudian pihak sekolah ataupun guru itu sendiri gitu kan? Baik, di akhir tahun kemarin itu ya, sebetulnya di Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan juga sudah melakukan satu monitoring kesiapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Itu artinya ini di Purwakarta sendiri sudah selangkah lebih cepat gitu ya untuk melakukan inventarisir dan memberikan arahan-arahan evaluasi terhadap sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan khususnya di bawah naungan Dinas Pendidikan. Itu melakukan pengecekan terkait
bagaimana fasilitas yang ada di Iya. sekolah, kemudian juga perangkat-perangkat yang disiapkan untuk antisipasi penyebaran virus ini gitu kan. Di sekolah ada nggak hand sanitizer-nya, ada nggak Cuci tangan apa gitu. untuk cuci tangannya kan, itu dicek Nah, secara itu bersama. di support gak Kang oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa atau pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sendiri dalam kesiapan sarana prasarana dalam pencegahan Covid. Oke, kalau kemudian disiapkan tidak, apakah ada anggarannya ya, saya tidak bisa jawab itu, Bung Anas, tidak bisa Atau gini, memastikan itu. kondisi di Purwakarta sendiri itu masuk zona apa Kang? Apakah memungkinkan siap atau tidak dalam pembelajaran tatap muka ini? Kalau di Purwakarta ya, urusan penyebaran virus, kemarin saya waktu mau mudik Bung Anas itu di daerah Bungursari itu ada kayaknya korban ataupun yang meninggal karena COVID itu. Kalau di Purwakarta ya yang namanya satu bencana itu ya ataupun wabah itu kan kita tidak bisa memastikan itu apakah kemudian bisa menjadi pasti bahwa ketika kita melakukan pembelajaran itu nggak akan ada orang yang terjangkit gitu kan. Itu atau kemudian pasti aman-aman saja. Sehingga penyelenggaraan tatap muka itu betul-betul difikirkan secara matang gitu. Kenapa misalkan tadi di obrolan kita itu tatap mukanya kok nggak full misalnya, katanya wacananya setengah gitu kan, setengah kelas nanti masuk kemudian bergilir, yang lainnya lihat secara online di rumahnya kan itu. Nah ini kan sebetulnya langkah antisipatif, jangan sampai nanti muncul klaster baru gitu. Sekalipun kalau kita bicara perdebatan benar tidak sih COVID itu, faktanya pasar ramai gitu kan, faktanya swalayan ramai, di jalan-jalan orang banyak berkumpul, berkerumun dan sebagainya, kok sekolah nggak boleh, ada apa, itu kan selalu menjadi suatu perdebatan yang hangat di channel-channel YouTube gitu ya, gitu kan, atau mungkin juga di media sosial gitu kan, tentang larangan mudik kemarin juga cukup ramai. Begitu barangkali Bu Anas. Jadi urusan persiapan itu sendiri juga harus betul-betul matang, karena pada akhirnya ketika terjadi sesuatu apapun maka pemerintah daerah ataupun dinas pendidikan atau kemudian pihak-pihak terkait yang kemudian akan bertanggung jawab atas itu. Begitu. Nah, selama Covid ini kan banyak startup yang menyediakan layanan pembelajaran. Contoh saja kemarin kan ada program pemerintah Kartu Prakerja yang mana itu disediakan pelatihan-pelatihan, kemudian cara pembelajaran yang baik dan efektif. Nah, itu bagaimana guru dalam menjawab tantangan itu gitu kan untuk menghadapi anak-anak di sekolah gitu kan. Oke, perkembangan teknologi itu sebetulnya mestinya sangat membantu terhadap pencapaian atau kemudian juga tingkat pemahaman siswa. Itu. Tapi lagi-lagi adanya media pembelajaran, adanya video-video tutorial tentang materi-materi dari semua tingkatan ya, mau itu TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Pemerintah memang sudah menyiapkan itu gitu. Tapi lagi-lagi balik pada berapa persen orang tua atau anak yang mengakses itu. Betul. Kan ada tantangan lain. Bu Anas mungkin sangat paham lah bagaimana misalnya anak-anak itu lebih tertarik main game online dibanding mesti belajar. Melihat bagaimana pembelajaran cara hitung-hitungan, bagaimana biologi, bagaimana geografi gitu kan. Jangankan orang dewasa ataupun orang tua, anak kecil juga udah mulai gitu kan, lebih lihai untuk. Nah, pengaruhnya seperti apa Kang teknologi bagi dunia pendidikan itu Kang? Baik itu yang positif ataupun yang negatifnya. Ya, kalau yang positifnya di aplikasi apapun, di media apapun termasuk YouTube yang hari ini Bung Anas miliki itu kan. Ini kan merupakan bagian ataupun salah satu sumber informasi yang bisa diakses. Itu kan yang orang ketika masih itu semakin tahu ternyata pendidikan di Purwakarta semacam ini. Ternyata kondisi pendidikan, pembelajaran dan sebagainya itu semacam ini gitu kan. Sebetulnya dengan adanya teknologi para pendidik itu akan semakin terbantu gitu kan. Hanya lagi-lagi
balik pada persoalan berapa persen orang yang mau mengakses itu. Itu Berarti di si siswanya itu sendiri berarti ya. bisa siswa, bisa juga balik pada orang tua. Orang tua. Itu kalau di bangku kuliah mungkin Bung Anas juga ada apa ya, ada 3 lingkungan ya, ada lingkungan sekolah yang hari ini mungkin terpaksa gitu kan tidak tercipta secara optimal karena kondisi itu kan. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat ataupun lingkungan tempat bermain. Itu lingkungan keluarga dan tempat bermain lah di masa pandemi inilah yang cukup dominan saya pikir untuk mengarahkan anak itu atau peserta didik. Dan itu banyak informasi-informasi. Saya beberapa hari yang lalu misalnya lihat di web Dinas Pendidikan Purwakarta itu ada belajar dari rumah, ada materi-materi tentang bahasa Inggris, tentang bahasa Indonesia yang itu bisa diakses. Iya, betul. Dilihat paling hanya berapa orang yang melihat itu artinya gitu kan. Berapa banyak orang yang mengakses itu kan itu. Mungkin harus banyak sosialisasi berarti terhadap penyebaran informasi dari pemerintah itu. Oke, informasi dari pemerintah itu ya. Jadi yang namanya Kementerian ya Mendikbud atau kemudian juga Kementerian Agama atau kemudian juga di kita ada Dinas Pendidikan itu sebetulnya sudah berupaya semaksimal mungkin gitu kan, ada media-media yang bisa diakses. Itu kan guru diarahkan sekreatif mungkin. Betul. Itu kan bahasa orang mah kurang kumaha gitu kan, ada apresiasi. Itu kan. Tapi dari perkembangan teknologi ini gitu. Kalau di statistik itu di Purwakarta itu di data statistik 2021 itu kurang lebih ada 12.483 guru. 12 ribuan gitu. Ya, 12 ribuan guru di semua tingkatan dari RATK sampai SMA SMK ataupun aliyah. Itu sekolahnya berarti ada sekitar 1.491 hampir 1.400 inilah 1.400-an itu untuk sekolahnya. Itu muridnya berapa? Muridnya 222.083. Itu murid yang segitu banyaknya gitu kan. Kemudian guru sampai di angka 12.000. Saya pikir tidak semua guru pun misalkan cukup piawai, cukup bisa menggunakan perangkat-perangkat yang membantu untuk pembelajaran gitu. Jadi trouble-nya bukan hanya pada persoalan gurunya, siswanya, orang tuanya gitu. Tapi itu bisa terantisipasi ketika ketiganya coba melakukan satu kerjasama yang utuh. Itu kerjasama. Paling hal yang paling penting atau yang utama yang mesti disiapkan oleh guru itu apa kira-kira dalam menghadapi tantangan kondisi new normal mungkin ya, kondisi new normal yang dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, nggak mungkin misalkan pembelajaran yang sebelum COVID ini dipakai di masa new normal ini gitu kan. Seperti yang mesti disiapkan oleh guru itu seperti apa? Kalau kita lihat beberapa fakta ya, ada guru yang kemudian kreatif membuat media pembelajaran gitu ya. Anak saya kebetulan baru kelas 1 SD gitu. Di awal-awal guru itu ngasih tutorial video ya, layaknya guru itu menyampaikan bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca, hitung-hitung. Kemudian anak saya itu lihat itu. Tapi persoalannya apakah semua media yang di-share oleh guru itu dilihat oleh anak? Apakah semua orang tua pun mampu mendownload sekian? Ya itu jadi masalahnya juga kan. Media itu. Masalah juga. Itu. Persoalan lain ketika sudah di-download, apakah anak pun mau? Apa? Ya kondisi itu saya pikir hampir semua orang mengalami itu. Gitu. Ya termasuk anak saya gitu kan. Anak saya kelas 1 pun ya sama gitu. Artinya untuk mengarahkan itu ya perlu adanya cipta lingkungan, artinya lingkungan pendidikan, lingkungan tempat bermain itu yang kemudian harus mensupport itu. Misalkan salah satu caranya yang dilakukan, anak ketika main dengan teman-teman sebayanya, sok ngerjakan tugas bareng itu mungkin sekalipun nggak bisa rutin, nggak bisa istiqomah, itu tantangannya. Itu ada juga guru yang kemudian mesti keliling gitu,
ke rumah-rumah, keliling ke rumah-rumah. ke rumah-rumah gitu kan, agar dia lebih maksimal menyampaikan materinya secara bergilir gitu. Kemudian ada juga guru yang pada akhirnya bingung mau ngasih nilai berapa itu kan ke siswa itu. Iya. Sedangkan hampir 1 tahun tidak pernah tahu perilakunya semacam apa, tidak pernah tahu ketuntasan penyelesaian tugas, tidak pernah tahu kemampuan membaca menulisnya itu semacam apa. Di sisi lain sekolah menghendaki misalkan harus lulus, harus minimal angkanya sekian gitu. Walaupun anak-anak gak belajar gitu. Walaupun anak tidak belajar, ini kan persoalan yang cukup serius. Makanya tadi dengan kondisi new normal semacam ini, semua pihak juga bertanggung jawab atas itu. Tidak bisa kita salahkan bahwa gurunya semacam ini, sekolahnya, pemerintahnya ataupun orang tuanya. Anaknya pun tetap harus diarahkan itu. Ya, kondisi yang cukup pesat ini dunia teknologi, apakah peran guru itu bisa digantikan dengan teknologi, Kang? Karena kalau misalkan tugas guru hanya mentransfer ilmu misalkan, itu bisa tanggung jawab guru udah bisa tergantikan kan gitu oleh teknologi. Karena misalkan dari dunia internet informasi apapun itu sudah tersedia. Nah, kalau misalkan tugas guru hanya mentransfer ilmu, ya buat apa guru di sekolah kan gitu? Saya pikir sampai kapanpun nggak bisa. Nggak bisa ya, Kang ya? Nggak bisa. Alasannya apa, Kang? Alasannya bahwa untuk memberikan satu proses penyadaran itu tidak selesai melalui media. Proses penyadaran siswa. Penyadaran. Karena pendidikan itu kan akhirnya kan proses merubah kebiasaan, merubah perilaku itu. Berarti lebih ke arah akhlaknya yang nggak bisa tergantikan, berarti kan? Iya, jadi akhlaknya termasuk juga pemahaman. Sekarang ginilah, kita tidak perlu jauh-jauh ngomongin anak-anak sekolah ataupun anak di hal-hal yang formal, kita sendiri gitu kan tidak semua orang ketika hari ini misalkan ada informasi-informasi, apakah hari ini kita sering mengakses itu ataupun mencari informasi baru seperti apa sih yang terbaru sih di dunia teori sosiologi, teori tentang pendidikan itu kan kita juga berkaca dari kita sendiri juga agak-agak repot gitu. Apalagi misalnya masuk pada anak-anak yang memang secara psikologis ada masa-masa perkembangannya gitu, dari anak SD, SMP, SMA itu kan mesti ada faktor lain, ada orang lain, ada guru yang kemudian memberikan arahan gitu. Kalau sekedar transfer ilmu berarti selesai kan, di internet lengkap banget kan gitu. Betul. Tapi, apa saja ada gitu kan. Ada itu. Baik. Masa globalisasi itu kan dunia serasa satu kampung gitu kan. Akses informasi apapun akan bisa didapat gitu. Tapi hal lain, berapa banyak orang yang kemudian mencari informasi positif. Itu buat bisnis juga bisa. Buat istilahnya mencari pemahaman baru juga bisa. Atau logikanya bisa juga gini, kitab-kitab hari ini banyak, ngapain juga pesantren, ngapain juga kita mesti takdim kajian, kan nggak semacam itu. Kalau dalam NU misalkan kita mesti ngalap berkah, ngalap berkah kita mesti ada guru, masa ngalap berkah ke internet itu kan, atau ngalap berkah ke aplikasi kan nggak bisa semacam itu. Dan nggak bisa dijadikan hujah juga ya kan? Nggak bisa dijadikan hujah gitu. Ini teknologi sudah semakin canggih, ya udahlah ngapain juga. Iya. Nggak semacam itu. Jadi baik guru ataupun sekolah itu nggak bisa tergantikan atau tergeser gitu kan oleh dunia teknologi itu. Oh iya, itu. Di Jepang misalkan dulu ketika terjadi perang apa-apa, ada pengeboman di Hiroshima, yang dicari adalah guru ya gitu. Karena ini mau tidak mau salah satu hal yang cukup penting untuk mempengaruhi maju dan tidaknya pendidikan SDM di masyarakat kan itu. Kalau hari ini misalnya sudah semakin canggih, ya udahlah tidak perlu guru, tidak semacam itu harus tetap ada gitu. Jangankan hari ini ada guru, ada orang tua saja untuk membentuk, untuk mengarahkan itu butuh waktu. Itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Gitu. Makanya secara filosofis pendidikan itu adalah proses mempengaruhi.
bukan hanya perilaku, pengetahuannya dipengaruhi itu kan, kesehariannya itu, pemahamannya itu, begitu Bung Ana. Mungkin yang terakhir kan, dari kondisi pandemi yang hampir 1,5 tahun ini, 1 tahun lebih ini, apakah si siswa minat untuk belajarnya itu akan kurang, apakah haus terhadap pendidikan atau seperti apa gitu kan? Oke. Minat belajar itu fluktuatif, itu mau pandemi maupun tidak gitu ya, tetap hukum alam itu tetap berlaku. Itu apalagi hari ini kondisi pandemi itu, sebetulnya kenapa tadi betapa pentingnya eksistensi seorang guru gitu. Anak ketika tidak mudah diarahkan oleh orang tuanya, setidaknya bisa diarahkan oleh gurunya, setidaknya bisa diarahkan oleh ajengan, oleh kiai di pesantren kan gitu. Dia mungkin akan lebih nurut itu, karena secara psikologi misalkan anak itu butuh sosok yang diidolakan. Dia mengidolakan siapa? Mengidolakan bapaknya, mengidolakan gurunya, sehingga perilaku, kebiasaan, sikap itu yang kemudian dia tiru gitu. Itu jadi kalau bicara urusan motivasinya gimana hari ini gitu kan, dengan adanya karena udah kebiasaan di rumah, kebiasaan main, mungkin ya anak-anak jadi hoream atau males untuk balik ke sekolah. Ya mungkin awal-awal atau minggu pertama ya mungkin pada semangat gitu kan anak-anak. Tetap saja Bung Anas, kondisi apapun selalu ada titik jenuh. Itu enak gila Kang Anas misalkan libur digawe 5 bulan, awal-awal seneng banget, bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Tapi sebulan pertama itu pasti akan merasakan kejenuhan, gitu. Ibarat kita lebih baik tidak bekerja atau bekerja, itu kan diem saja, tidur terus atau beraktivitas, gitu. Orang yang diem terus itu akan lebih capek dibanding orang yang beraktivitas, gitu. Nah, ada titik jenuhnya. Mahasiswa juga hari ini misalkan di kampus, aduh Pak pengen luring lagi kan? Sudah jenuh di rumah terus gitu. Karena ada hal yang hilang di situ, pertemanan itu kan, interaksi sosial yang mestinya itu merupakan bagian dari kompetensi yang dikembangkan gitu kan. Itu tercerabut gara-gara kondisi pandemi semacam ini kan gitu. Termasuk juga materi-materi yang disampaikan mau tidak mau akan ada perbedaan gitu, ada bedanya gitu. Ketika guru menyampaikan ataupun dosen menyampaikan, ini apa maksudnya, ngejelasin tentang apa, terganggu oleh sinyal apa segala macam. Ini tantangan-tantangan yang nyata saya pikir begitu Bung Anas.